Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang udah bantu like, komen, dan juga subscribe, serta yang udah bantu share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat teman-teman di rumah, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat. Oke, baiklah, di sini saya tidak menggurui teman-teman. Di sini kita sekedar sharing-sharing aja teman-teman. Yang pastinya saya ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya sendiri teman-teman. Dan yang pasti saya sudah cobanya teman-teman. Oke, baiklah, tema kita di malam ini adalah bagaimana cara meningkatkan speed dan juga pukulan ayam kesayangan kita teman-teman. Jadi di tema pada malam ini adalah bagaimana cara meningkatkan speed dan juga pukulan ayam kita teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips ilmu pengetahuan yang pastinya seputaran ayam laga, yaitu bagaimana cara meningkatkan speed atau kecepatan dan juga pukulan ayam aduan kita teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di rumah terlebih dahulu teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana menangani ayam yang tidak turun tembolok teman-teman. Jadi untuk bahasa Bengkulunya, bagian tempat menyimpan makanan pada ayam adalah tembolok teman-teman. Saya nggak tahu di daerah teman-teman apa menyebutnya, yang pastinya di Bengkulu itu nyebutnya tembolok teman-teman ya. Oke, di sini saya memberikan dua tips untuk teman-teman di rumah bagaimana cara menangani ayam yang tidak turun temboloknya itu teman-teman. Nah, untuk cara pertama menggunakan kerupuk. Nah, jadi ini sangat-sangat simpel sekali, sangat-sangat murah sekali teman-teman. Teman-teman silakan beli kerupuk jalin. Kerupuk jalin yang harga satunya 500 itu. Nah, teman-teman beli, tinggal teman-teman basahin aja. Terus teman-teman masukin ke mulutnya. Nah, untuk takarannya sendiri cukup berikan per satu ekor ayamnya itu satu buah kerupuk itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus membagi 4 bagian pada kerupuk itu sendiri. Agar apa? Agar bisa masuk ke dalam mulut ayam teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman kebingungan bagaimana cara mengatasi ayam yang nggak turun tembolok itu, atau makanannya itu nggak turun, nah teman-teman tinggal berikan kerupuk jalin itu. Terus teman-teman basahin. Apabila sudah basah, dia sudah ciut, nah itu tinggal teman-teman masukin ke dalam mulutnya teman-teman. Nah, per satu ekor ayam itu teman-teman berikan satu kerupuk jalin yang seharga 500 kalau di Bengkulu teman-teman. Nah, jadi untuk pemberiannya sendiri teman-teman berikan di saat pagi atau sore hari. Nah, jadi untuk pemberiannya sendiri itu 2 kali dalam sehari. Nah, jadi seminggu itu kalau bisa teman-teman berikan setiap hari. Teman-teman lihat perubahannya, ada perubahan atau tidak. Nah, apabila sudah ada perubahan, nah hentikan pemberian itu teman-teman, karena ayamnya sudah sembuh. Nah, untuk cara kedua itu sangat simpel juga teman-teman. Untuk cara kedua menggunakan jus tomat. Nah, tapi di sini nggak ada campuran apa-apa, itu benar-benar jus tomat, real jus tomat teman-teman. Nah, jadi teman-teman blender ayamnya kira-kira 3-5 butir tomat. Nah, teman-teman blender, ingat jangan terlalu banyak airnya untuk blender teman-teman. Agar apa? Agar tomatnya itu bisa lebih kental teman-teman. Jadi kita mengambil sari daripada tomat itu sendiri. Nah, apabila sudah di blender, terus teman-teman masukin ke dalam mulutnya. Nah, kalau mau lebih bagus, teman-teman menggunakan suntikan. Nah, jadi suntikan di sini permudah teman-teman di rumah untuk memasukkan tomat tersebut ke dalam mulut ayamnya, teman-teman. Nah, untuk pemberiannya sendiri di sini saya sarankan di pagi hari, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman memberikannya di pukul 7. Nah, yang harus teman-teman ingat adalah pemberiannya itu harus penuh, di bagian temboloknya ini harus penuh, teman-teman. Nah, apabila sudah penuh, nah teman-teman hentikan. Nah, hentikan, teman-teman lihat lagi. Biasanya temboloknya itu akan berkurang. Nah, apabila sudah berkurang, teman-teman masukin lagi tomat yang sudah di blender ini tadi. Kita sebut saja jus tomat teman-teman ya. Nah, seperti itu terus sampai kira-kira 3 hari teman-teman.
Nah, jadi biasanya kalau saya pribadi, kalau untuk menggunakan tomat itu biasanya 1 hari pun sudah ada hasilnya teman-teman. Nah, tapi kalau mau lebih bagusnya teman-teman lakukan 3 hari berturut-turut teman-teman. Nah, misalkan di pagi hari di pukul 7 teman-teman memberikan sampai penuh. Nah, kita lihat di pukul 9 apakah sudah berkurang. Nah, apabila sudah berkurang teman-teman masukin lagi. Seperti itu terus teman-teman sampai kira-kira sore. Nah, kalau udah sore kita lanjutin besok harinya lagi. Biasanya kalau untuk pemberiannya sendiri, apabila teman-teman mengikuti aturan dari saya, itu 1 hari sudah ada hasilnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan apa yang telah saya katakan teman-teman, agar teman-teman bisa berhasil dalam mengatasi tembolok ayam ini yang tidak turun teman-teman. Itu pertanyaan yang pertama teman-teman. Kita lanjut saja ke pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana cara mengatasi ayam yang terkena dugal teman-teman. Jadi saya juga tidak tahu di daerah teman-teman ngomongnya apa, yang pastinya di Bengkulu ngomongnya itu dugal teman-teman. Nah, dugal itu adalah biasanya dada ayam yang berisi air. Nah, itu biasanya disebabkan karena ayam muda. Biasanya yang terkena seperti ini ayam-ayam muda teman-teman, umuran di bawah 8 bulan. Karena apa? Karena biasanya ayam-ayam muda ini terlalu banyak makan pur teman-teman, sehingga dia mengisi air di bagian dadanya itu teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah jangan khawatir masalah dugal ini atau dada berair ini, sangat-sangat mudah sekali diatasi teman-teman, sangat-sangat mudah sekali. Karena apa? Karena untuk saya pribadi sudah banyak sekali ayam-ayam saya kena dugal dan alhamdulillah sembuh total teman-teman. Nah, jadi kebanyakan orang-orang di rumah atau pemain-pemain baru itu menangani dugal ini biasanya dikeluarin airnya. Nah, itu menurut saya salah besar teman-teman. Bukannya kita menyembuhkan ayamnya, bukannya kita menyehatkan ayamnya, bukan lebih baik malahan menambah masalah baru. Kenapa saya berani bilang masalah baru? Karena biasanya bila kita membelah atau mengeluarkan air di dalam dada ayam tersebut yang saya sebut dugal tadi, nah itu biasanya mendapatkan masalah baru teman-teman. Nah, jadi terkadang apabila kita salah dalam menangani ini, kita mendapatkan masalah baru. Nah, kenapa saya bilang masalah baru? Karena apabila dada ayam itu kita belah, sama saja kita merobek bagian kulitnya. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi teman-teman. Nah, maka dari itu saya tidak menyarankan teman-teman di rumah untuk membelah bagian dada yang berair ini tadi teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau lebih bagusnya, teman-teman silakan menggunakan balsam geliga itu teman-teman. Nah, balsam ini kan bersifat panas. Nah, apabila teman-teman menggunakan balsam ini, insya Allah dugal yang menurut teman-teman berbahaya ini akan mudah diatasi. Nah, itu biasanya pemberiannya saya berikan sehari itu bisa 3 kali teman-teman. Nah, jadi balsam ini sendiri bersifat panas. Nah, harapannya dengan panas itu dugal pada dada ayam yang berisi air itu bisa mengempes dengan sendirinya tanpa harus kita merobek kulit ayam tersebut teman-teman. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang nggak usah lagi merobek daripada kulit dada ayam itu. Teman-teman tinggal berikan saja balsam sehari itu 3 kali. Misalnya teman-teman berikan pada pagi hari, nah teman-teman berikan lagi pada siang hari dan juga sore hari. Nah, untuk pemberiannya sendiri teman-teman tidak boleh menjemur ayamnya. Karena apa? Karena ayam yang sedang diobati harus istirahat total teman-teman. Jadi ayamnya nggak usah dulu teman-teman mandiin, apalagi teman-teman jemur. Nah, kalau mau juga teman-teman umbar saja teman-teman. Nah, untuk pengumbaran sini saya sarankan untuk memakai karpet, jangan dulu memakai tanah. Karena apa? Karena takutnya kita mengobati di bagian dugalnya itu nanti terkena tanah dan menyebabkan kuman-kuman yang menempel teman-teman. Nah, kalau mau lebih bagusnya, sebelum teman-teman berikan balsam ini tadi, nah teman-teman harus membersihkan dulu bagian dugalnya itu agar dia bisa jadi lebih fresh teman-teman. Itu untuk jawaban yang kedua, bagaimana cara mengatasi ayam yang terkena dugal teman-teman. Nah, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu dari Bang Yohanes Christian. Sharing Bang, saya ada ayam pama di rumah. Awalnya antilop, selanjutnya sesuai dengan lawan, ketemu bangkok ikut gaya tarung bangkok, ketemu pakoi ikut gaya tarungnya. Itu gimana Bang, bagus tidak?
Ya kadang menang kadang kalah, apa sebab dia ngikut gaya tarung lawan itu? Saya juga heran, ketemu bangkok pasti ikut ngalung dianya. Ketemu ayam lain pasti juga jual beli pukulan. Mohon penjelasannya bang, terima kasih sama tipsnya biar sesuai gaya tarung Pama asli. Nah jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit teman-teman. Saya mempunyai ayam pakoi brutal. Jadi di sini saya mempunyai ayam pakoi brutal. Saya awalnya juga heran teman-teman. Ayam pakoi brutal ini dia itu biasanya mukul apa saja teman-teman. Dia memiliki gaya tarung full brakot. Nah perlu teman-teman ketahui, ayam yang mempunyai gaya tarung full brakot, nah itu harus mendapatkan lawan yang pas. Nah apabila dia mendapatkan lawan yang tidak pas, bagaimana dia mau full brakotnya teman-teman. Misalkan ayam pakoi yang mempunyai gaya tarung full brakot ketemu sama ayam-ayam Pama atau ayam Mangon yang memiliki gaya tarung kuda lari. Nah bagaimana dia mau kira-kira brakotnya atau full brakot? Dia nggak mau. Karena apa? Karena dia tidak sesuai kehendaknya teman-teman. Nah apabila ayam pakoi ini ketemu sama ayam yang teknik misalkan ngalung-ngalung seperti mata kait, nah itu maunya ayam pakoi. Karena apa? Karena ayam pakoi maunya ayam-ayam yang ngalung-ngalung kayak gini teman-teman, kayak mata pancing. Nah jadi harapannya dia brakot terus. Nah jadi kita kembalikan ke pertanyaan tadi, kenapa ayam Pama ini sendiri tidak memiliki ciri khas seperti ayam Pama pada umumnya. Nah jadi di sini Bang Christian seharusnya bangga pada ayam itu sendiri. Dia bisa mengimbangi lawan-lawannya. Jadi tadi pertanyaannya, kenapa sih ayam saya mendapatkan lawan ayam bangkok? Dia ngikut jadi ayam bangkok. Pola tarungnya dapat lawan ayam pakoi, dia juga ngikut gaya tarung ayam pakoi. Nah jadi sebenarnya abang itu mendapatkan ayam yang menurut saya sangat-sangat berkualitas sekali. Karena apa? Karena dia menyeimbangkan lawan-lawannya. Nah jadi menurut saya pribadi, kalau untuk gaya tarung Pama itu biasanya anti lock. Emang benar gaya tarung Pama anti lock. Tapi sayangnya lawan-lawannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Nah jadi jawabannya tidak sesuai apa yang dia mau. Nah makanya tadi saya umpamakan seperti ayam full brakot yang saya punya. Dia tidak bisa full brakot karena lawannya anti lock. Nah begitu juga seperti ayam Pama. Pastinya ayam itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Nah tetapi kalau sudah di kalangan, namanya ayam ketemu sama ayam, kadang ayam kita anti lock sangat-sangat bagus ketemu sama ayam orang. Nah itu bisa hilang anti locknya kita. Kadang ayam kita ini kalah sama tuanya, kalah sama jenis bulunya. Nah itu teman-teman juga harus benar-benar memperhatikannya. Nah jadi intinya ayam-ayam yang tidak sesuai dengan pola tarungnya itu adalah ayam yang tidak sesuai lawannya teman-teman. Nah untuk anti lock itu sendiri, dia maunya ayam-ayam yang kayak full brakot. Nah itu full brakot hancur sekali sama ayam yang anti lock. Karena full brakot maunya kayak gini, berkelim-kelim kayak gini. Nah apabila ketemu sama anti lock, nah itu biasanya dia hancur. Apalagi yang mempunyai gaya tarung sola lari nih itu full brakot hancur. Nah dia nggak mau yang kayak gitu. Nah jadi intinya kesimpulan jawaban dari saya adalah, bisa jadi ayam kita kalah tua, bisa jadi ayam kita tidak sesuai dengan harapan lawan yang dia mau. Itulah kadang anti locknya itu hilang. Nah tetapi kalau intinya, kalau sejatinya ayam Pama itu biasanya mau bagaimanapun lawannya, dia akan tetap menjaga pola tarungnya yaitu anti lock. Jadi intinya kadang ayam kita bagus, ayam lawan lebih bagus. Jadi pandai-pandailah dalam membabak ayam. Nah jadi itulah mungkin 3 pertanyaan yang saya jawab. Ini saja waktunya sudah panjang sekali. Nah jadi saya akan membahas topik utama atau tema utama yang menurut saya harus dibahas di sini teman-teman. Yaitu temanya bagaimana cara meningkatkan speed dan pukulan ayam aduan kita teman-teman.
Nah, untuk cara pertama adalah merenangkan ayamnya. Jadi untuk teman-teman di rumah, merenangkan ayamnya itu cukup 5 menit saja teman-teman. Karena apa? Karena ayam-ayam yang terlalu lama direnangkan malah bagus teman-teman, tetapi mendapatkan masalah baru. Ayamnya bisa jadi kaku ataupun bisa jadi lumpuh kalau lagi naasnya teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman mau meningkatkan performa, speed atau kecepatan ayamnya dan juga pukulannya, nah teman-teman bisa merenangkan ayamnya itu sangat maksimal sekali, seminggu itu 2 kali teman-teman. Nah, 2 kali pun cukup selama 5 menit saja, jangan sampai lebih. Kenapa saya tekankan di sini jangan sampai lebih? Takutnya ayamnya menjadi kaku dan dengkulnya itu menjadi rusak teman-teman. Nah, jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu merenangkan ayamnya. Tapi saya tidak terlalu menganjurkan untuk merenangkan ayam di sini teman-teman, karena berdampak atau berefek samping teman-teman. Nah, jadi kita maunya itu kalau mau efek sampingnya itu yang bagus, jangan sampai efek sampingnya yang negatif. Nah, jadi itu untuk tips yang pertama teman-teman. Nah, kita lanjut untuk tips yang kedua. Nah, jadi untuk tips yang kedua yaitu lompat. Nah, ayam kita itu harus melompat teman-teman. Nah, kira-kira apabila kita sering melompat tali atau skipping, nah itu biasanya badan kita itu menjadi ringan teman-teman. Nah, tapi ingat, lompatannya ini kalau bisa usahakan setinggi sama geber, seukuran sama geber, setinggian sama geber teman-teman. Karena semakin tinggi lompatan ayam itu, maka dia semakin bagus saat diadu teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus melompatkan ayamnya ini semakin tinggi semakin bagus. Nah, kalau teman-teman ragu, bingung bagaimana cara melompatkannya, nah teman-teman tinggal pegang 1 ekor ayam, dan 1 ekor ayam yang dilatih ini tinggal kita perlihatkan seperti ini. Nah, otomatis ayamnya ini melompat. Nah, jadi kita pegangkan kayak gini. Kita harus bertahap teman-teman. Nah, jadi misalkan setinggi geber dulu awalnya. Nah, apabila sudah setinggi geber kita naikin lagi. Nah, jadi semakin tinggi itu semakin bagus teman-teman. Itu juga melatih bagian dengkul ayamnya. Harapannya agar kecepatannya itu bisa bertambah dan juga pukulannya itu bisa menjadi lebih keras lagi teman-teman. Nah, itu untuk tips yang kedua. Nah, kita lanjut untuk tips yang ketiga teman-teman. Untuk tips yang ketiga ini teman-teman, kita harus memegang ekor ayamnya. Nah, kita pegang ekor ayamnya, nah otomatis kakinya ini mengais-ngais kayak gini teman-teman. Nah, kalau mau lebih bagusnya teman-teman meletakkan kakinya itu di bagian pasir. Nah, otomatis apabila kita menyuruh ayam itu mengais-ngais seperti ini dan ekornya kita pegang, itu bisa menambah beban saat ayamnya itu mengais-ngais teman-teman. Nah, jadi teman-teman pegang ekornya seperti ini, nah otomatis kakinya itu mengais-ngais seperti ini. Nah, jadi teman-teman letakkan di pasir, kalau bisa di atas pasir. Nah, usahakan kakinya ini menyenggol pasir. Nah, jadi dia terus mengais-ngais kayak gini dan mendapatkan beban juga teman-teman. Nah, itu juga bagus untuk dengkul yang pastinya membuat pukulan ayam itu menjadi lebih keras lagi daripada sebelumnya teman-teman. Nah, itu untuk tips yang ketiga teman-teman. Jadi teman-teman pegang bagian ekor ini tadi, ayamnya otomatis mengais. Nah, itu usahakan di atas pasir agar kekuatannya itu bertambah teman-teman. Speednya itu juga bertambah antar teman-teman. Nah, jadi itu untuk tips yang ketiga. Nah, untuk tips yang keempat adalah kita menjalankan ayamnya. Bagian belakangnya itu kita pegang, kita jalankan. Nah, itu agak mengendap. Itu agar kalau kita manusia itu seperti push up lah kira-kira teman-teman. Jadi terus kita jalankan. Itu untuk latihannya sendiri cukup 5-10 menit saja teman-teman. Nggak usah terlalu lama. Takutnya nanti ayamnya bisa cedera teman-teman. Nah, pastinya apabila teman-teman terus menjalankan ayamnya, terus ayamnya itu seperti push up lah kira-kira, mengendap-endap gitu teman-teman. Nah, itu ayamnya juga untuk dengkul bagian sayap juga teman-teman. Nah, jadi teman-teman terus sampai berapa kali, sekali, 2 kali, yang pastinya 5-10 menit. Jadi itulah 4 tips yang sering saya lakukan setidaknya seminggu itu 3 kali teman-teman. Nah, jadi nggak usah terlalu sering juga,
kalau terlalu sering juga itu bahaya juga untuk ayamnya, bisa cedera ayam kita teman-teman. Nah, jadi seminggu itu cukup 3 kali saja. Jadi teman-teman mengendap-endapkan ayamnya seperti push up lah. Nah, jadi itu 4 tips tadi untuk memperkuat dengkul, jago sayap. Nah, itulah 4 tips untuk memperkuat dengkul juga, untuk memperkuat sayap juga. Yang pastinya fisik ayam kita juga bertambah apabila melakukan latihan-latihan seperti itu teman-teman. Nah, jadi itulah 4 tips dari saya di bagian tema utama kita. Dan tadi ada juga beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Mohon maaf sekali cuma 3 yang bisa saya jawab, karena kalau mau kita jawab semua ntar waktunya bisa kelamaan juga teman-teman. Bagi teman-teman pertanyaannya yang belum saya jawab, next bakal saya jawab di video selanjutnya. Nah, jadi tugas teman-teman, perbanyaklah pertanyaan agar saya bisa menjawab di video-video selanjutnya. Saya akan membuatkan video-videonya teman-teman. Nah, jadi untuk malam ini mungkin itu aja dulu teman-teman. Mungkin saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Teman-teman boleh menambahkan, mungkin saya banyak kekurangan, teman-teman boleh menambahkan. Nah, jadi untuk di malam ini itu aja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam satu hobi, salam sehat buat kita semua. Terima kasih.